Halo teman-teman, selamat datang di channel Keep Learning. Pada video kali ini kita akan belajar terkait modifikasi pada worksheet Excel. Di sini nantinya akan ada 7 materi yang akan kita bahas satu persatu. Dimana yang pertama adalah gimana sih cara kita untuk memindahkan dan juga menyalin data. Jadi teman-teman, itu ada dua metode untuk memindahkan dan juga menyalin data. Yang pertama ada drag and drop atau seret dan juga lepas. Dan yang kedua, kita menggunakan fitur copy paste. Jadi antara Ctrl C atau Ctrl X nanti kita paste dengan Ctrl V. Langsung kita coba aja teman-teman untuk metode yang pertama, yaitu dengan metode drag and drop. Yang pertama, itu kita blok untuk data yang ingin kita pindahkan. Nah, ini kemudian kita cari nih sampai ada 4 panah gitu ke atas, kiri, kanan, bawah. Kemudian tinggal kita tekan tahan dan kita pindahin. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian ini kita kembaliin dulu, kita pakai cara yang kedua. Sama caranya, yang pertama kita blok dulu. Itu bisa Ctrl C atau Ctrl X teman-teman. Kalau misalnya Ctrl C gitu cuma di copy aja. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pakai Ctrl X, itu berarti nanti mengkat teman-teman. Jadi yang di sini tuh bakal hilang, pindah. Itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kembaliin lagi. Kemudian masuk ke yang berikutnya, yaitu gimana sih cara kita untuk menambah dan menghapus baris dan juga kolom pada worksheet Excel. Nah, teman-teman, yang pertama, gimana sih cara kita untuk menambah baris atau kolom baru? Sebenarnya ada dua cara ya teman-teman. Jadi bisa klik cell-nya, nanti pilih klik kanan, kemudian insert cell. Nah, tapi untuk shortcut-nya sendiri itu ada dua teman-teman. Kalau misalnya laptop teman-teman ada numpad, kita bisa langsung aja Ctrl dan plus. Tapi kalau misalnya laptop teman-teman ini nggak ada numpad, kita pakai Ctrl, Shift, dan plus. Ini sebenarnya dua hal yang sama ya teman-teman. Cuman karena ada numpad, itu lebih memudahkan aja. Kemudian kalau misalnya untuk menghapus baris atau kolom, kita pakai Ctrl minus. Nah, kalau ini bisa langsung aja, kita nggak perlu pakai Shift. Mau ada numpad atau nggak ada numpad, itu sama aja teman-teman. Oke, di sini kita langsung coba aja ya teman-teman. Jadi, ini cara yang pertama, kita bisa nih klik ini. Nah, kemudian klik insert. Nah, ini ya teman-teman, ada shift cells right, cells down, entire row, dan juga entire column. Kalau misalnya shift cells right, dia itu bakal geser ke kanan semua teman-teman ini datanya. Kita coba. Nah, ini bisa dilihat data yang ini kosong, kemudian ini pindah ke kolom C, sampai seterusnya kolom G. Kita kembaliin dulu. Kalau misalnya kita shift cell down, nah, yang ini yang kosong, baris ketiga, dia akan turun. Jadi dari baris keempat sampai baris ke-14, sebelumnya kan cuma 13 ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita pakai Ctrl Shift plus. Nah, di sini kita bisa klik juga kayak entire row ya, sama kayak tadi juga. Ini cuman beda cara aja, yang satu shortcut, yang satu harus pakai mouse. Kalau entire row, kita bakal tambah satu baris di atasnya. Ini kan berarti ada baris 3 ya. Berarti nanti yang lain akan turun ke baris 4. Nah, begitu teman-teman. Kita kembaliin, Ctrl Z. Kita coba lagi untuk entire column. Nah, itu berarti dia bakal nambah di kolom B. Jadi yang kolom B sekarang akan pindah ke kolom C. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Sama nih kalau misalnya mau minus, misalnya ini ternyata gak bikin ada jarak, kita cuma tinggal Ctrl minus saja. Nah, ini pilihannya tuh juga banyak, shift cells left, shift cells up, entire row, dan juga entire column. Kita coba entire row ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya itu gimana sih cara kita untuk mengubah lebar dan juga tinggi sel supaya semua data itu bisa terbaca dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu datanya itu terlalu panjang untuk sebuah kolom, itu biasanya dia itu akan bertanda seperti ini teman-teman, pagar ini. Nah, kalau misalnya dipanjangin nanti dia baru kelihatan nih, ini kayak gini. Ternyata nilainya itu 1.500.000 tuh.
Nah, gimana sih untuk mengatasi hal tersebut? Nah, misal nih, yang mau kita panjangin itu kolom E. Nah, kita posisiin kursor itu di antara E dan F. Nah, kemudian kita tinggal seret aja sampai datanya itu muat, teman-teman. Itu cara yang pertama gitu ya. Tapi ada cara cepatnya, teman-teman. Selain kita ngedrag secara manual, itu kita bisa langsung pakai yang namanya autofit. Nah, autofit ini itu teman-teman cukup klik 2 kali aja ke batas shader. Nah, itu nanti dia itu bakal menyesuaikan panjang teks gitu. Jadi panjang kolomnya itu bakal menyesuaikan teksnya gitu. Jadi teks itu tetap terlihat. Terus gimana nih kalau misalnya teman-teman itu pingin semua kolom itu mempunyai lebar yang sama gitu. Nah, itu teman-teman bisa nanti langsung untuk ngeblok dari kolom C sampai kolom G ya, misal gitu. Nah, itu nanti kita geser, teman-teman. Teman-teman mau kelebaran berapa, nanti dari C, D, E, F, G itu dia bakal punya lebar kolom yang sama. Daripada bingung, mungkin nanti langsung kita coba aja ya, teman. Oke, di sini yang pertama kita coba adalah kalau misalnya teksnya terlalu panjang ya, teman-teman. Nih kita mungkin bisa aja langsung dari sini kita Ctrl X, kemudian di sini ya kita Ctrl V. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia bakal ada tanda pagar-pagar gitu kan, karena teksnya itu tidak bisa cukup dengan lebar kolomnya. Nah, ini kita bisa geser, teman-teman. Ini kita bisa geser. Nah, dia bisa terlihat. Itu cara yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa langsung klik auto fit. Jadi ini udah ada nih tanda panah kanan kiri, tinggal klik 2 kali. Nah, dia langsung menyesuaikan, teman-teman. Jadi bakal presisi kalau auto fit. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita mau menyamain kolom dari H sampai M? Nah, ini kita drag semua. Kemudian ini kita panjangin salah satu aja. Katakanlah teman-teman mau di 145 pixel. Nah, dia bakal sama semua, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, gimana sih cara kita untuk menyembunyikan dan juga menampilkan data? Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita untuk menyembunyikan data itu bisa berguna untuk menyederhanakan tampilan, teman-teman, atau bisa juga kita menyembunyikan data sensitif tanpa kita hapus gitu. Nah, untuk caranya sendiri nih, teman-teman bisa nih, katakanlah dia mau nge-hide kolom C ya. Nah, itu kita cukup klik kanan. Nah, nanti kita pilih fitur yang hide ini ya, teman-teman. Kita bakal pilih fitur hide ini. Nah, kemudian nanti untuk unhide-nya atau cara kita menampilkan kembali, itu nanti teman-teman bakal nemu tanda panah kayak gini. Misalnya di C ya, berarti kan di antara B dan D. Nah, di C ini akan ada tanda panah gini, teman-teman bisa langsung seret aja, langsung diperpanjang kembali. Atau kalau misalnya teman-teman juga mau mudah, jadi tidak perlu seret seperti itu, bisa gunakan untuk satu atau lebih kolom yang sudah disembunyikan. Nah, itu bisa teman-teman blok nih, misal teman-teman nyembunyiin C, D, dan E gitu. Nah, teman-teman bisa blok B sampai F, lalu pilih unhide, teman-teman. Tinggal dipilih unhide. Untuk lebih mudahnya, kita akan langsung praktekkan di Excel. Oke, ini kita kembaliin dulu seperti yang tadi, ini di sini ya, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman coba untuk menyembunyikan kolom yang B ya. Nah, ini kita bisa klik kolom yang B, kemudian teman-teman klik kanan. Nah, kita pilih fitur yang hide. Nah, kolom B itu terhapus nih, teman-teman. Kalau misalnya kita mau nampilin kembali, ini tinggal diseret aja. Nah, dia bakal muncul kembali, teman-teman. Kemudian nih, katakanlah kita mau nge-hide B, C, dan D. Jadi kita bisa lihat cuma total dan juga persentasenya aja. B, C, D, kita blok, klik kanan, hide. Nah, kita cuma bisa lihat total dan juga persen, teman-teman, kalau gitu. Gimana cara kita menampilkan kembali? Nah, kita bisa drag satu-satu nih, teman-teman. Cuman kayak gini kan dia kan bakal butuh waktu yang lama ya. Nih, kita kembaliin dulu. Nah, kita langsung aja dari A ke E, klik kanan, unhide. Dia bakal muncul lagi, teman-teman. Ini kita auto fit aja ya. Auto fit, auto fit, auto fit. Oke, selanjutnya teman-teman, gimana sih cara kita untuk mengganti nama lembar kerja supaya tujuannya itu lebih terorganisir? Nah, jadi ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama, kita cukup perlu double klik aja di nama sheet-nya. Nah, nanti kita tinggal ketikin nama yang baru lalu di enter. Yang kedua, itu kita perlu klik kanan pada tab sheet yang mau kita rubah namanya, kemudian kita pilih rename.
Sekarang kita coba aja. Katakanlah ini kita tulis monthly budget. Oke, itu cara yang pertama ya teman-teman. Cara yang kedua, kita ke sheet 2 ini, kita klik kanan. Nah, kita baru pilih ini, summary. Nah, begitu ya teman-teman. Itu kedua cara kita bisa mengubah nama sheet ini. Jadi kita lebih terorganisir untuk lihat ini teman-teman. Oke, masuk ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu terkait menghapus worksheet pada Excel. Nah, ini perlu diperhatiin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menghapus lembar kerja, itu tidak ada yang namanya undo. Jadi teman-teman udah tidak bisa melakukan Ctrl Z atau menekan tombol undo untuk dikembaliin. Kenapa? Karena ini itu bersifat permanen teman-teman. Jadi gak bakal bisa. Kalau misalnya nih ternyata teman-teman sudah terlanjur hapus atau sudah kehapus, gimana sih caranya untuk kita tetap nampilin itu gitu. Jadi satu-satunya cara itu teman-teman hanya bisa menutup file tanpa disimpan ya teman-teman. Nah nanti lalu dibuka kembali gitu. Tentunya ada resikonya, yaitu teman-teman bakal kehilangan semua pekerjaan yang belum di save gitu. Nah, lalu gimana sih caranya untuk kita menghapus lembar kerja? Itu sebenarnya sama teman-teman, kita cukup klik kanan aja, nanti kita tinggal pilih delete. Oke, sekarang di sini kita coba ya teman-teman. Katakanlah kita mau menghapus sheet 3 ya. Ini kita bisa langsung klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, gak ada ya teman-teman. Kita gak bisa klik undo, bisa dilihat ya. Ini di tombol undo-nya sendiri juga udah buram, yang artinya tidak bisa diklik. Ini kita Ctrl Z juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi ini bersifat permanen. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ternyata mau kembali lagi biar ada, jadi kita nggak bisa nge-save untuk yang perubahan kita. Jadi kita bisa close, langsung kita klik don't save ya teman-teman. Nah, nanti semua riwayat yang pernah teman-teman edit itu bakal tercantum di sini karena kita nggak nge-save untuk editan-editannya. Termasuk sheet yang sebelumnya sudah teman-teman hapus. Oke, kita masuk ke yang terakhir atau ke bagian 7, yaitu gimana sih cara kita untuk memindahkan dan juga menyalin lembar kerja. Oke, yang pertama teman-teman, gimana cara kita untuk memindahkan atau mengurutkan sheet ya. Nah, yang pertama, kita cukup bisa langsung tekan sheetnya aja, kita langsung tahan dan juga seret gitu, atau drag and drop ya ini sistemnya. Tandanya itu nanti bakal ada tanda panah kecil. Kalau misalnya mau duplikasi cepat, kita bisa langsung pakai kontrol teman-teman. Jadi misalnya nih kita mau nyalin sheet 1 gitu ya. Nah itu nanti kita bisa klik kontrol dan juga sheet 1. Nanti kita drag and drop juga. Bedanya nanti akan ada tanda tambah gini teman-teman, yang artinya itu menandakan mode salin. Atau teman-teman nanti bisa juga pakai copy paste. Cara yang kedua itu teman-teman bisa klik kanan pada tab sheet, kemudian pilih move or copy. Ini jadi kita bisa mindah atau juga copy ya. Ini ada beberapa bagian, jadi kalau misalnya nih kita mau salin, nah itu di book yang mana nih? Workbook existing yang saat ini kita buka atau new book gitu. Kemudian di mana untuk menentukan lokasi sheetnya gitu. Penempatannya nanti akan ada di mana, di sela sheet 1, sheet 2 atau di move to an end gitu kan. Jadi di paling belakang. Yang ketiga itu bisa kita create copy nih teman-teman. Jadi ini centang kotak ini kalau misalnya kita mau duplikasi sheet gitu ya, bukan untuk dipindahin. Oke, di sini kita coba praktekin ya teman-teman. Ini katakanlah kita ada sheet 4 dan sheet 5 dulu. Kemudian kita mau pindahin monthly budget. Ini kita bisa seret aja. Nah, dia bakal udah kepindah ya. Kalau misalnya kita mau salin, kita klik kontrol. Kemudian kita drag and drop juga. Katakanlah kita mau salin di sini. Nah, bakal muncul monthly budget 2 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini kita hapus dulu. Gimana kalau misalnya kita mau mindahin summary ini teman-teman. Nah kita juga bisa pakai yang ini ya, move or copy. Nah ini kita bisa pindah di buku ini, tapi kita pilih move to end gitu ya. Oke, nah dia bakal pindah ke bagian paling belakang. Kalau misalnya ternyata kita mau mindahin ini ke buku lain teman-teman, sama kita pakai move or copy juga. Tapi ini bukunya kita bedain, kita pilih new book. Nah, kemudian kita create copy. Oke. Nah, ini bisa diperhatiin teman-teman.
Sekarang namanya itu ada di book 1, ini book baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita klik save tuh, nah ini dia pasti bahkan nama dokumennya baru lagi gitu ya. Beda sama yang ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini kan namanya 3 monthly budget gitu. Nah, jadi ini sudah berhasil kesalin ya teman-teman. Bisa dilihat juga yang kesalin cuma bagian monthly budget doang. Untuk monthly budget dan juga summary yang kedua itu nggak ada ya. Ini kita cek juga. Nah, nggak ada, cuma monthly budget aja karena kita cuma salin yang bagian ini aja teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini kita udah belajar banyak hal ya, gimana cara kita untuk memindahkan dan juga menyalin, kemudian untuk hide dan unhide untuk mengontrol visibilitas, dan juga untuk manajemen workbook, mulai dari merorganisir dan juga menduplikasi. Sekian pembelajaran pada video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan juga sampai ketemu di video selanjutnya.